Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera kepada kita semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi di Nexplore melaporkan kepada Anda teman-teman, yaitu penganiayaan termasuknya ya kemarin konten kreator teman-teman kita dua orang, yaitu Pak Ustadz Ramli dengan Gian Kelana yang di Kalimalang teman-teman ya. Dan hari ini kita berada di Polsek Bekasi Selatan teman-teman, yaitu untuk membuat mediasi permanen antara kedua belah pihak, yaitu teman kita konten kreator yang kemarin dianiaya di Kalimalang dengan tekanan batin tentunya, ada juga verbal ya kelihatannya di video-video teman-teman kemarin. Dan kita bersimpati atas kejadian tersebut dan kita mendampingi teman-teman konten kreator. Di sini ada Bang Sigit, ada semuanya ya, ada Gen Kelana dan Ustadz Ramli juga di sini teman-teman. Oke, kita akan lanjut lagi, nanti kita akan laporkan kelanjutannya. Kita lagi berada di membuat laporan di Polsek Bekasi Selatan. Dari Dunia Rame Channel. Halo, selamat pagi Bang Gian Kelana, Pak Ustadz Ramli. Selamat pagi. Waduh, expose banyak ke Bang Dika dulu ya. Jadi selain Bang Gian Kelana juga ada Ustadz Ramli dari Dunia Rame Channel. Selamat pagi Bang Gian Kelana, Pak Ustadz Ramli. Selamat pagi. Bang Dika dulu saya tanya ya, Bang Dika, ini saya nanya perihal kemarin persekusi Bang Dika dan juga Ustadz Ramli ya. Nah, ini kan kita sempat mantau kemarin setelah kejadian tersebut, sempat terjadi penyelesaian dengan cara damai itu secara lisan. Banyak netizen yang menyayangkan. Nah, ini bagaimana sampai kejadian perdamaian secara lisan, padahal ya kita update, kita tahu sendiri itu banyak netizen yang menyayangkan kok nggak dilanjutkan seperti itu loh. Bagaimana nih Bang Dika dulu? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk masalah kasus yang mungkin viral ya di Indonesia lah ya, kita sebut Indonesia lah. Karena dari berbagai medsos, baik itu IG, FB maupun TikTok ataupun YouTube, sudah viral mana-mana. Intinya menyayangkan, sudah mengetahui bahwa ada kejadian intimidasi dan persekusi terhadap kami, terutama Ustadz dan saya yang duluan. Saya berbeda waktu kecewa karena mungkin sebegitu parahnya ya. Saya hanya diam aja dan langsung damai gitu. Kenapa nggak diurus? Nah, ini pendapat saya pribadi, satu, memang kenapa itu ada sampai ego itu, sengaja saya video sampai habis biar ada liputan bahwa liputan proyek KDN itu terutama di Kalimalang nggak selamanya istilahnya mulus ya dan takut ya. Banyak sekali sebenarnya konflik. Saya sama dia 4 kali itu, yang kata dia, saya sering bertemu Bang Dian itu udah bertemu dalam kondisi emosi loh, bukan bertemu dalam silaturahmi, bukan loh. Nah, intinya tuh sebagai edukasi juga ke masyarakat bahwa di sana itu memang lokasinya begini, tidak boleh ada liputan dan masyarakat akhirnya tahu sampai saya dipersekusi begitu. Dan saya damai itu secara personal, saya antara dia, saya sudah mendamaikan, saya nggak mau urusan panjang. Tapi berhubung ada desakan netizen dan juga sebagai sisi edukatif buat masyarakat umum agar kejadian seperti bentuknya premanisme begitu harus ada penyelesaian, tidak boleh ada pembiaran. Makanya berdasarkan tadi ya setelah diskusi sama teman-teman, kita akan mungkin bergerak ke Polsek. Mungkin setelah ini akan bergerak ke Polsek untuk mengadukan secara tertulis. Kalau kemarin kan lisan, memang secara pribadi saya sudah mendamaikan, sudah istilahnya sudah ada urusan. Cuma untuk sisi edukasi ke masyarakat umum, kalau dipikir-pikir memang ya benar juga, tidak boleh ada premanisme di Republik kita. Harus ada efek jerahnya. Efek jerahnya ya kita membuat, mungkin nanti akan di BAP, efek jerahnya mungkin ada klarifikasi secara tertulis. Untuk Ustadz, silakan ada kalau ada tambahan. Mungkin kalau dari saya pribadi, saya seperti Bang Gian mungkin sudah memantau secara personal dan juga dalam memang situ video saya tidak bermanfaat bagi saya dan juga ada bagian pengamanan proyek wisata Kalimalang ya. Jadi saya akan ikut seperti apa yang disampaikan Bang Gian tadi, bahwa kita mungkin untuk mengedukasi atau memberikan sedikit
pelajaran buat semuanya gitu, agar nantinya kejadian yang kemarin itu tidak terulang lagi dimanapun. Ya, dan juga sekali lagi secara pribadi saya sudah memaafkan orangnya, dan adapun masalah hukum itu kembali ke sekali lagi itu kembali kepada penegak hukum ya. Karena kalau kita lihat sekali lagi, kalau kita lihat mungkin banyak orang yang berdamai, tapi hukum itu tetap berjalan. Nah, mungkin kita bisa lihat di beberapa kejadian-kejadian. Nah, adapun ini kita sudah berdamai dengan Ihsan, namun secara tertulis itu belum. Nah, mungkin ini akan dilanjutkan biar valid juga perdamaian antara kami dengan pihak pengamanan dari proyek wisata ekonomi itu. Oke, ada tambahan lagi ya. Mungkin setelah dari kepolisian atau ini kami ini akan meliput kembali ke di Kalimalang, mungkin akan menemui mandornya ya, mandornya. Karena bagaimanapun tindakan Bang Jago itu begitu represif itu pasti ada yang nyuruh. Karena saat saya ngonten sama Pak Ustadz mungkin pas bulan ya ini Bang Jago nggak ada, tiba-tiba pas dia ngonten ada. Pak Ustadz sudah pergi, saya datang, memang nggak ada Bang Jago itu. Ngonten dan tiba-tiba ada Bang Jago lagi, berarti memang ada mandor ya. Jadi ada mandor yang menyuruh. Dari informasinya, dari video kemarin klarifikasi, memang dia bertugas sebagai keamanan. Artinya, proyek dari pemerintah kota, mengapa ada mesti ada keamanan dari luar? Ya, harusnya keamanan itu dari petugas atau kepolisian ya. Nah, itu yang perlu ada tanda-tanya tuh. Dan yang kedua, kenapa proyek di ruang publik itu tidak boleh ada liputan sebelum-sebelumnya? Itu juga suatu tanda tanya itu. Dan saat ada kegiatan penting seperti pengecoran atau apapun, kenapa selalu koordinator dilarang meliput? Khawatirkan nanti ada kejanggalan-kejanggalan yang nanti mudah-mudahan akan kita mendatangi. Sana nanti setelah Polsek atau langsung ke Kalimalang dulu? Apa ke Polsek dulu? Oke. Untuk berita-berita selanjutnya nanti tunggu aja di video rekan-rekan semua ya. Oke, terima kasih. Cukup ya? Ada lagi? Pertama saya Cek Lana dan Pak Ustadz Ramir Channel selaku korban. Terima kasih untuk Bang Iwan, rekan-rekan semua yang hadir di sini atas ya, bentuk empatinya terhadap kami sehingga bisa diproses. Terima kasih. Ya, saya mengarahkan kata-kata dari Polres Bekasi Selatan karena ya memang yang benar saya kesempatan ya sampaikan apa intinya untuk tindakan investigasi kemarin itu saya sendiri kan cuma harus ada sertifikat ya, mungkin saya juga maklum pasti Pak Dondonya mungkin akan merasa terintimidasi kalau diajak. Ya, kita mengalah bukan berarti kalah ya teman-teman, mengalah untuk agar benar-benar ini cepat clear, ada tindakan tegas, mudah-mudahan nanti secepatnya kita harapkan inilah benar selesai. Kita masih menunggu soalnya jam 12 ya, ini nanti istirahat, mungkin setelah ini menuju ke TKP. Jadi, rekan-rekan menindaklanjuti kasus yang sempat viral kemarin ya. Sebenarnya untuk pribadi seperti yang saya sebutkan tadi, sudah memaafkan, mendamaikan secara personal, tapi ini edukasi untuk terutama untuk publik ya, biar masyarakat juga bisa menilai bahwa tindakan saya sini ya diharapkan
baik-baik semua tuh petugasnya. Intinya diarahkan harus bersama pelaku ya. Harus pelaku itu harus korban. Pelaku dan korban harus menghadap bersama ke lokasi. Boleh di lokasi proyek, boleh di lokasi polsek juga boleh. Meminta pendapat kita lebih baiknya di mana. Nanti ada pendampingan dari pihak polisi, dari tadi dari Pak Polisi, nanti ada pendampingan dari tim Maspol, dan kita menyepakati untuk lokasi pertemuan dengan pelaku atau Pak Gondo. Nanti kita akan ketemu di Kalimalang. Nanti diarahkan membuat pernyataan secara tertulis bersama di Maspol dan rekan-rekan yang menyaksikan. Intinya begitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi setelah ini kita ke Kalimalang Bang ya. Siap. Tergantung rekan-rekan. Kalau untuk ke Kalimalang saat ini posisinya sih masih istirahat sih. Istirahat sih. Berarti istirahat sih. Kembali lagi dan mengarah ke Kalimalang, tempat TKP kemarin persekusi yang dilakukan oleh Bang Jago, teman-teman. Dan kita sudah sampai di sini, para konten kreator dan juga sebagai korban Pak Ustadz dan Bang Gen Kelana, ada juga Abes TV, ada juga Bang Haidar, ada Bang Jo, ada Bang Sigit, ada Didit Sang Tripal, dan ada Gen Kelana. Kita akan coba tanya dulu. Oh, yang duluan malah aku jadi belakang. Ini gimana sih? Saja. Jadi untuk hari ini ya, berhubung tadi saya sudah berada di Polsek Bekasi Jaya, Polsek apa? Selatan. Bekasi Selatan, dan diterima baik oleh pihak kepolisian tentang mediasi lanjutan yang mana untuk secara tertulis. Sebenarnya dari pihak kepolisian menyarankan ke sana boleh, ke lokasi TKP juga boleh, nanti akan ada pendampingan. Tapi saya cross check dulu ke TKP ini Kalimalang, dan ternyata yang bersangkutan Bang Gondo tidak ada dikarenakan untuk pengecoran hari ini libur tanggal merah. Jadi mungkin untuk kedepannya, mungkin besok atau lusa nanti akan ada info lanjutan. Terima kasih. Itu tadi pernyataan Bang Gian Kelana. Yang tenang, kita sengaja untuk datang ke Kalimalang lagi untuk bertemu dengan Bang Jago yang katanya, teman-teman ya, tapi namun orangnya tidak ada, tidak kelihatan karena mau melakukan mediasi permanen di kantor polisi ya, supaya tidak ada hal-hal seperti ini terjadi lagi di belakangan hari. Nah, kita langsung terjun ke proyek wisata air Kalimalang yang di sini lagi dia melakukan pekerjaan disebut pekerjaan wisata Kalimalangnya ya teman-teman ya, yaitu untuk persiapan peresmian di bulan Agustus. Namun hari ini tidak ada pekerjaan di sini dan memang sudah selesai dicor dan sudah berpindah ke arah lain teman-teman ya. Oke, begitu dulu teman-teman, tadi pernyataan dari Bang Gian.